Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita telah membahas pembatal puasa. Namun pembatal puasa ini harus terpenuhi 3 syarat, yakni pembatal puasa keseluruhan kecuali haid dan nifas seperti jima, makan dan minum, kemudian muntah dengan sengaja, baru dia batal apabila dilakukan ya dengan mengetahui, sadar dan bukan paksaan. Inilah 3 syarat batalnya puasa. Ini berilmu, mengetahui, kemudian dengan ingat, yakni bukan dalam keadaan lupa, dan yang ketiga yakni tidak dipaksa dengan pilihannya. Yang pertama, dalam keadaan tidak tahu ya. Maka kalau dalam keadaan tidak tahu, tidak membatalkan puasa. Contohnya, di zaman Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, kami berbuka puasa. Ketika itu awan mendung, kami menyangka sudah maghrib, kami makan dan minum, tiba-tiba muncul matahari. Maka kami menghentikan makan dan minum, namun Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk mengqadha puasa. Rasulullah SAW menyuruh untuk meneruskan puasanya, tapi tidak menjadikan batal puasa karena makan dan minum, karena itu tidak dalam keadaan tidak tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, dia melakukan pembatalan dalam keadaan sadar. Maka apabila dalam keadaan lupa, tidak membatalkan puasa. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang makan dan minum dalam keadaan lupa, ya, fa innama at'amahu Allah wa saqahu, maka sungguh itu adalah rezeki dari Allah, Allah yang telah memberikan makan dan minum bagi dia. Maka ya, meskipun kita makan minum banyak, namun kita makan dan minum dalam keadaan lupa, ini tidak membatalkan puasa, asal jangan pura-pura lupa ya. Kalau jima, bagaimana dengan jima? Apakah batal apabila jimanya itu karena lupa? Tidak batal, namun ini sedikit kemungkinannya jima dalam keadaan lupa. Adapun lupa suaminya, bisa jadi ingat istrinya ya. Kalau memang terjadi, tapi ini sedikit kemungkinannya, meskipun dia berjima tapi dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, syaratnya dalam keadaan pilihan, atas pilihannya sendiri. Berarti kalau dipaksa membatalkan, dipaksa muntah, dipaksa makan dan minum, maka ini tidak membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang boleh dilakukan bagi orang yang berpuasa. Nah, ini ada kekhawatiran dari sebagian masyarakat bahwa hal ini bisa membatalkan puasa. Tapi ini dibolehkan. Pertama apa? Seperti contohnya menyiram rambut, atau kita berendam di air, ya, berkumur-kumur, atau membasuh muka. Ini mendinginkan ketika dalam keadaan cuaca yang sangat panas, maka ini dibolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyiramkan air ke kepala beliau, Rasulullah SAW, padahal beliau sedang berpuasa. Kemudian siwak, ya, siwak, kalau Rasulullah SAW
andai tidak memberatkan umatku, aku akan merintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali sholat. Maka siwak ini boleh dan tidak membatalkan apa? Puasa. Memakai celak, memakai tetes mata. Tetes mata ini tidak membatalkan puasa. Ya, karena menggunakan tetes mata ini bukan termasuk makan dan minum. Demikian juga memakai wangi-wangian, memakai sampo, silahkan. Ya. Tidak membatalkan puasa. Ya. Di antara yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa adalah mencicipi makanan selama tidak sampai ke tenggorokan. Maka silahkan mencicipi makanan. Ya, ini untuk kemaslahatan supaya makanan yang dihidangkan ini sesuai yang kita inginkan. Maka silahkan mencicipi makanan selama tidak sampai ke tenggorokan. Itulah 3 syarat, ya. 3 syarat pembatal puasa. Yang pertama ilmu, yang kedua dalam keadaan sadar, yang ketiga keinginan sendiri atau tidak dipaksa. Nah, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.